Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 1 dan Jakarta Timur 2, dan para lurah wilayah Jakarta Timur yang berkesempatan hadir, dan para perwakilan kepala sekolah dan guru, wakil bidang kesiswaan wilayah pendidikan Jakarta Timur 1 dan Jakarta Timur 2, dan seluruh peserta hadirin yang hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan nikmat sehat walafiat sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam kegiatan ini dan mereka melaksanakan diskusi kebangsaan antisipasi tawuran yang ada di wilayah Jakarta Timur. Dinamika kehidupan yang selama ini terjadi cukup pesat, Bapak Ibu. Salah satu penyebab daripada berkembangnya tawuran itu adalah media sosial. Ya, media sosial itu satu sisi bisa positif, satu sisi dampaknya bisa negatif. Dan rata-rata tawuran itu menggunakan sarana media sosial. Mereka berkomunikasi secara live di media sosial, mereka saling ejek, saling mengundang para pihak-pihak kelompok-kelompok yang lain untuk bertemu di suatu tempat, dan disitulah terjadinya tawuran. Data tawuran tahun 2024 wilayah Jakarta Timur sebanyak ini yang terdata, Bapak Ibu, ya. Dan saya yakin masih banyak yang tidak terdata karena sifat ataupun skema daripada tawuran ini kadang bisa berlangsung lama, bahkan hanya bisa juga berlangsung cepat, 5 menit, 10 menit, setengah jam, bahkan 1 jam. Jakarta Timur sampai dengan saat sekarang 2024 sebanyak 99 kejadian dengan total pelaku sebanyak 370 orang. Ini yang terdata, ya. Kalau didata semua tahu sendiri ya, sekali tawuran itu bisa ratusan, ya. Penggunaan senjata tajam sebanyak 180 jenis, jenisnya celurit, samurai, pedang, stik golok, dan bom molotov. Dengan rincian Polsek Pasar Rebo 6 pelaku, 9 sajam, 1 stik golok. Polsek Matraman 21 pelaku dan 8 senjata tajam. Polsek Pulau Gadung sebanyak 35 pelaku, 11 sajam. Kemudian Polsek Cakung 30 pelaku dan 10 sajam. Kemudian Polsek Makassar 36 pelaku dengan barang bukti 11 senjata tajam. Polsek Duren Sawit 51 pelaku, 28 celurit, 2 samurai, 1 pedang, 1 stik golok, dan 4 molotov. Ini kita tanda-tanda semua, ya. Ini kan alat-alat yang ada fungsinya, yang sudah ditentukan fungsinya. Stik golok berapa, 5 golok. Ya, golok mungkin buat motong ini, tapi oleh adik-adik kita benar-benar disalahgunakan, ya. Dan korbannya sudah luar biasa, Bapak, ya. Saya dulu pernah dinas di Tangerang, dan kemarin di Ciracas, mohon maaf, ya, korbannya tangannya putus, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan korbannya itu tidak saja pelaku antara dua kelompok itu, orang yang tidak paham, tidak tahu, tidak ada sangkut paut dengan tawuran itu juga menjadi pelaku. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mau ke pasar, orang pulang bekerja, orang mau berangkat sekolah, berangkat kerja, bahkan juga menjadi korban daripada pelaku tawuran. Kemudian Polsek Ciracas 15 pelaku, 6 celurit, 1 cotbet, 1 stik golok. Polsek Keramat Jati 9 pelaku, 8 sajam. Kemudian Polsek Jatinegara 60 pelaku, 13 sajam, 2 bom molotov, 2 stik golok. Polsek Cipayung 26 pelaku, 3 sajam. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, hampir seluruh kecamatan khususnya di Jakarta Timur ada dan terjadi tawuran. Ini mohon menjadi atensi dan perhatian kita semua. Tapi insya Allah, ya, dengan kerjasama koordinasi kita yang ada di ruangan ini maupun nanti di lapangan, insya Allah, ya, kalau kita berniat baik, kita kompak, pasti tawuran ini paling tidak, ya, bisa kita minimalisir, kejadiannya bisa kita tekan. Kemudian usia pelaku tawuran di bawah umur
Di bawah umur itu kalau di dalam Undang-Undang Peradilan Anak 18 tahun ke bawah, ya. Sebanyak 210 orang. Kemudian dewasa sebanyak 160 orang. Ini yang terdatakan, ya, dan masih banyak yang tidak terdata. Adapun tindak lanjut Polres Metro Jakarta Timur terhadap penanganan tawuran yang sudah P21 atau berkasnya sudah kami kirim ke rekan kejaksaan sebanyak 43 orang, dan sebanyak 25 orang kami lakukan pembinaan. Artinya apa Bapak Ibu, sebenarnya kami upaya hukum itu adalah upaya terakhir, tetapi melihat dampak daripada tawuran itu sendiri, mau tidak mau ya kami harus mendekatkan hukum. Biasanya pasal yang kami terapkan adalah penganiayaan, pengeroyokan, kemudian membawa senjata tajam. Mungkin berkenan Pak Juli suatu saat sama-sama kita rumuskan bagaimana Jakarta Timur ini ada perda, ya, ada perda tawuran. Orang berkumpul baru mau melakukan, kita kenakan perda, tak apa-apa, 6 bulan, 3 bulan, paling tidak bisa memberi efek jerah. Dari data tersebut di atas sebagai cerminan bagi para peserta tentang maraknya kasus tawuran yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Kami dari Polres Jakarta Timur sudah melakukan upaya baik itu upaya preventif maupun upaya represif, seperti patroli secara rutin di titik rawan tawuran. Bahkan semalam ya Pak Kasbimas di Basura juga masih terjadi Bapak Ibu, ya, sampai-sampai kami itu Pak Kapolres apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, pendekatan sudah, deklarasi damai juga sudah, sabang sudah, patroli sudah, penggeledahan juga sudah, bingung, ya. Tapi kami tidak patah semangat bersama rekan Pemda, rekan TNI dan seluruh kita yang hadir di kesempatan ini. Insya Allah ya tetap tidak capek, tetap semangat bagaimana tawuran ini bisa teratasi. Kemudian yang kami lakukan patroli secara rutin di titik rawan, kemudian penempatan personil di strong point, kemudian pembuatan pos pantau, kemudian melaksanakan patroli di jam rawan, kemudian melaksanakan sabar dan bimbingan penyuluhan oleh Babin Katimas yang bekerja sama, dan ini sudah terjalin dengan rekan Pemda, TNI dan seluruh aparat kelurahan, RT RW sudah berjalan dengan baik dan potensi masyarakat yang ada. Kemudian juga melaksanakan deklarasi anti damai di tempat terjadi tawuran. Kemudian upaya terakhir memproses setiap korban maupun pelaku yang diamankan. Ya, Bapak Ibu, setiap pelaku sampai dengan saat ini kami tetap memproses, walaupun ada yang kami lakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Namun langkah-langkah yang kami lakukan masih kurang maksimal guna mengantisipasi terjadinya tawuran, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam mengatasi tawuran tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan kami baik dari segi personil maupun sarana dan prasarana, dan salah satu upaya yang bisa kita laksanakan dengan melaksanakan diskusi kebangsaan ini, sehingga harapan kami nanti dari narasumber bisa memberikan solusi yang terbaik, baik upaya pencegahan, mengantisipasi maupun mitigasi daripada tawuran itu sendiri. Ini saja sambutan dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dan memberi dampak positif bagi kita di Jakarta Timur ini, sehingga kejadian tawuran bisa kita minimalisir, bahkan tidak ada lagi di Jakarta Timur. Dan harapan kami dari pihak sekolah juga berperan aktif membina adik-adik kita sehingga tidak terlibat di dalam kegiatan tawuran. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.